Shalom teman-teman semuanya, puji Tuhan pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum itu mohon maaf karena mungkin tempat atau ruangan yang saya pakai untuk membuat video renungan pagi hari ini kurang nyaman untuk dilihat karena ada satu dan lain hal yang membuat ya bisa dibilang sedikit darurat lah ya kondisinya. Puji Tuhan juga ada solusi, ada tempat yang bisa saya pakai yang dimana menurut saya untuk saat ini cukup memungkinkan untuk membuat video renungan untuk pagi hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke renungan kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa mengawali kegiatan kami, mengawali aktivitas kami dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah setiap kami yang hendak mendengarkan renungan pada pagi hari ini bisa membuka telinga kami, bisa membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan bisa kami cerna dengan baik dan bisa kami lakukan di setiap kehidupan kami, di setiap keseharian kami. Dan biarlah kami bisa memanfaatkan setiap waktu, setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk melayani dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mungkin teman-teman seringkali merasa insecure, merasa kurang percaya dengan diri sendiri, apalagi di masa-masa remaja ini ya kan. Salah satu faktor atau penyebab yang menyebabkan kita merasa insecure, merasa kurang percaya diri adalah karena kita mengikuti standar yang dunia berikan buat setiap manusia. Mungkin kita insecure karena kita nggak punya barang branded, karena kita nggak bisa jadi orang yang aktif di sosmed mungkin, atau kita merasa diri kita nggak cantik, nggak ganteng, kita merasa kita kurang punya skill. Standar-standar inilah yang dunia berikan buat setiap manusia, dan kita seringkali mengikutinya, dan kita selalu berharap hal-hal inilah yang bisa kita dapatkan. Standar inilah yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita tidak bisa mendapatkan atau belum mendapatkan, kita merasa diri kita ini rendah. Kita merasa kita ini nggak punya satu kekuatan, kita nggak punya satu kemampuan. Ketika kita berusaha maksimal dalam melakukan sesuatu, kita merasa hasilnya kurang memuaskan. Orang lain lebih dipandang daripada kita. Mungkin kita seringkali dibanding-bandingkan kemampuan yang kita miliki dengan kemampuan yang orang lain miliki. Dunia seringkali memberikan standar-standar yang seperti ini untuk setiap kita manusia. Padahal sesungguhnya sorga hanya memiliki dua standar, yakni yang pertama suci, bersih, tanpa dosa, artinya itu Tuhan. Dan yang kedua adalah dosa, manusia berdosa, yaitu semua orang tanpa terkecuali, siapapun dia. Bahkan dari lahir pun manusia sudah memiliki dosa. Upah dosa adalah maut. Tertulis di Roma 6 ayat 23a bahwasanya upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa akan mendapatkan maut. Tapi teman-teman, kabar baiknya, dosa tidak mengurangi rasa cinta Tuhan buat setiap kita. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, Bapa kita mempunyai rasa cinta yang besar dan kuat buat setiap anak-anaknya. Meskipun setiap anak-anaknya penuh dengan dosa, rasa cinta Tuhan begitu besar buat setiap kita, sehingga kita tahu kita punya keselamatan. Sebagai orang percaya, kita punya satu anugerah yang begitu mahal. Keselamatan diberikan dalam hidup kita secara cuma-cuma. Keselamatan diberikan secara gratis buat setiap kita. Anugerah daripada Tuhan. Dan keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kita bukan merupakan satu hasil dari usaha yang kita lakukan, tapi merupakan anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Kita sebagai manusia berdosa telah diberikan keselamatan, dan Dialah yang menanggung dosa, Dialah yang menebus dosa setiap kita, Dialah yang menjadi juru selamat bagi setiap umat manusia. Teman-teman, sama-sama kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Teman-teman, kabar baiknya kita punya keselamatan yang daripada Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan, yang dimana kita dapatkan secara gratis, secara cuma-cuma. Keselamatan itu gratis,
tapi keselamatan tidak murahan. Kita diberikan keselamatan yang dimana itu adalah anugerah yang luar biasa. Harganya mahal teman-teman, tapi karena rasa cinta Tuhan yang begitu besar buat setiap kita, Dia yang membayar lunas, Dia yang menebus dosa-dosa kita, Dia yang menjadi juru selamat buat setiap kita umat manusia. Dan teman-teman, setiap waktu yang kita punya, setiap kesempatan dalam hidup kita, itu punya tujuan, yaitu untuk melayani dan memuliakan namanya, memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mendapatkan suatu reward. Kita melayani Tuhan karena rasa cinta kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan, bukan karena kita ingin sesuatu, bukan karena kita ingin reward. Keselamatan kita udah pegang nih, tapi karena Tuhan udah terlebih dahulu kasih keselamatan buat setiap kita. Itulah sebabnya, sebagai bentuk rasa cinta dan syukur kita ke Tuhan, setiap kesempatan yang kita punya dalam hidup kita gunakan sebaik mungkin untuk melayani dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, bisa menjadi garam dan terang di sekeliling kita, di dunia, sehingga identitas kita sebagai orang Kristen tidak sia-sia dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami renungkan pagi hari ini bisa menjadi rema buat setiap kami, bisa memberkati setiap kami. Dan biarlah kami tahu bahwa setiap kesempatan, setiap waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami merupakan satu kesempatan yang sangat berharga untuk kami bisa melangkah lebih baik lagi, untuk kami bisa melayani Engkau dan menjadi garam terang di sekitar kami, sehingga nama-Mu lah yang dipermuliakan di dunia ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kami berdoa agar kelancaran selalu ada dan Roh Kudus senantiasa mendampingi kami di setiap keseharian dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut renungan pagi hari ini bersama SKP SKK SMA Negeri 13 Surabaya. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini dengan penuh kekurangan, dan Roh Kuduslah yang melengkapi, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui saya bisa teman-teman dapatkan dengan baik. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.